Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan jemaat yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Tuhan memberkati. Adapun penekanan warta jemaat kita pada Minggu 24 Maret 2024 yaitu persiapan bersama pelayanan liturgi pada ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Senin 25 Maret pukul 16.00 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, pelayanan usia indah atau ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 25 Maret pukul 9 di rumah Ibu Ludia Kombong atau Nenek Rono, kelompok pelayanan 7. Pelayan Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH diharapkan kehadiran semua anggota lansia. Yang ketiga, berita PWGT. Yang pertama yaitu ibadah PWGT klasis Rantepao dirangkaikan dengan HDS akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 Maret pada pukul 11 di Jemaat Buntu Pasele. Diharapkan seluruh anggota PWGT bisa hadir dalam kesempatan ini. Yang kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 7 April sampai dengan 28 April adalah PWGT kelompok pelayanan 1. Berita SMGT 1, lomba mewarnai SMGT Jemaat Rantepao bersama dengan KFC dengan tema Kuberitakan yang telah kuterima akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Maret 2024 pukul 9 di Alang BPS Jemaat Rantepao Gereja Toraja. Kategori A anak ria, B anak kecil dan anak besar. Diharapkan warga jemaat yang punya anak-anak untuk mendaftarkan. Adapun persyaratannya akan membawa meja gambar dan alat mewarnai. Fasilitas itu ada hadiah dan paket dari KFC. Pendaftaran ditutup paling lambat tanggal 26 Maret. Dalam rangka pasca SMGT dimohon partisipasi dari kelompok pelayanan 1 sampai 7 untuk membantu 5 rak telur per kelompok. Jadi ini untuk mendukung kegiatan pasca. Yang ketiga, kegiatan pasca sekolah minggu Jemaat Rantepao yang dilaksanakan pada 1 hari Kamis 28 Maret itu jam 9 ibadah Kamis Putih. Yang kedua, 29 Maret jam 7 ibadah Jumat Agung. Yang ketiga 30 Maret ibadah Sabtu Sunyi pukul 9. Kemudian yang keempat ibadah Paskah pukul 4. Ini untuk anak sekolah minggu ya, ibadah Paskah. Berita duka cita telah meninggal satu Bapak Weli Ade Setiabudi, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 2 pada hari Senin 18 Maret di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 21 Maret di Kanaan Loso Buntao. Yang kedua, Bapak Yunus Boko atau kakak ipar dari Ibu Diaken Yulita S. Palamba di Batam. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 21 Maret di Tongkonan Bokne Angin-Angin. Yang ketiga, Ibu Dina Bontong atau Nenek Jessi, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 pada hari Sabtu 23 Maret di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di pelayanan kelompok pelayanan 5. Segenap majelis gereja dan Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Poin yang keenam, perjamuan kudus dilaksanakan pada tanggal 29 Maret pada pukul 9 di halaman gereja Jemaat Rantepao yang dirangkaikan dengan ibadah Jumat Agung. Jadwal kegiatan Pasca Jemaat Rantepao yang pertama hari Kamis tanggal 28 Maret ibadah Kamis Putih jam 5 atau jam 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Jumat 29 Maret ibadah Jumat Agung di halaman Gedung Gereja Jemaat Rantepao pada pukul 9. Sabtu atau ibadah Sabtu Sunyi pukul 5 sore di halaman Gereja Jemaat Rantepao dan Minggu ibadah Paskah
Ada 2 jam ibadah, yang pertama jam 9 pagi dan jam 18.30 di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Komisi Pembinaan Warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas bertumbuh dalam Kristus di Jemaat Rantepao mulai tanggal 24 Maret. Bagi warga jemaat yang berminat silahkan menghubungi Bapak Ibu Penatua Budanita Sudaryanti atau Bapak Dr. atau Penatua Prawiro Hartanto. Dimohon kehadiran kita semua dan dukungan dalam doa. Komisi 2 Liturgi Musik Gerejawi dan Multimedia Jemaat Rantepao akan mengadakan perekrutan kantoria bagi anggota jemaat berusia 15 tahun ke atas untuk menjadi kantoria dalam ibadah minggu, ibadah insidentil dan ibadah lainnya. Silahkan setiap koordinator kelompok masing-masing memperhatikan anggota jemaat yang berminat untuk menjadi kantoria. Demikian penekanan warta jemaat pada hari Minggu ini. Diharapkan kita semua boleh mengikuti ibadah dengan baik. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan berhimpun menghadap Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Masa-masa ini adalah masa di mana orang-orang menebar daun palma di jalan saat Yesus menunggang keledai memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi janji Allah. Saat ini pula kita diajak untuk menghayati bahwa penderitaan Kristus adalah cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Penderitaan Kristus memperlihatkan kepada kita betapa mengerikannya hukuman dosa yang semestinya kita tanggung. Dalam Minggu Palmarum ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tema, sungguh Tuhan yang Maha Tinggi membela aku. Saya jemput sidang jemaat untuk berdiri. Segala kemuliaan dari Kidung Jemaat 161. Oh
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat, seperti pemazmur yang meratap berkata, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Kita pun selalu diingatkan akan dosa yang kita lakukan. Karena itu, marilah merendahkan diri seraya mengaku dosa kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, Sahabat kasih setiamu selalu ku rindu. rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, Sahabat kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut
kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Ajaib benar anugerah memenuhi hidupku. Ku hilang tak berjalan olehnya ku sembuh. Ketika hisapku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan lewat Mazmur 31 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat 9 sampai 16 kita akan baca secara berbalasan. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Amin. Firman Tuhan, Kaulah ya Allah perlindunganku. Kaulah ya Allah perlindunganku, Ia selalu diriku Kau jaga, tiada yang
akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan. Ada 3 pembacaan. Pembacaan pertama dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 dan pembacaan kedua Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dan pembacaan ketiga Markus 15 ayat 1 sampai 39. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang peduli dengan kami, membela kami ketika kami tidak berdaya. Kami sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan pikiran kami sehingga ketika firman Allah kami baca, kami dengarkan, firman itu tumbuh subur di hati kami. Dan ketika sebentar Tuhan hamba-Mu ini menjelaskan makna firman itu, ya Allah Roh Kudus anugerahkan kepada hamba-Mu kuasa kemampuan, sehingga hamba-Mu ini dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan, Hosiana. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 39 ini cukup panjang. Karena itu kita baca berbalasan, saya membaca ayat ganjil dan saudara-saudara sidang jemaat membaca ayat yang genap. Biar kita semua aktif. Markus pasal 15 ayat 1 sampai 39. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja yang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada semua, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang yang setiap hari raya itu menurut perintah orang-orangnya. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disasanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian berseru membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene, ayah Alexander Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan mereka itu terpaksa untuk
memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil mengelakkan kepala mereka, "Hai engkau yang mau dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia. Diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus kepada nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Kure semangat puang. Duka damai kuasa, duka damai purne sumanga wang. Shalom. Senang sekali saudara-saudara kita boleh beribadah pada hari ini di Minggu Palmarum, Minggu Prapaskah yang ke-6. Tema kita pada hari ini, sungguh Tuhan yang Maha Tinggi membela aku. Saudara-saudara, semoga kita semua masih ingat tentang nama Yusuf Roni dan juga Muhammad Kece. Dua orang ini adalah dua orang yang dipenjara karena nama Yesus, karena percaya kepada Yesus. Dua orang ini dituding menista agama tertentu, dan karena itu kemudian dua orang ini kemudian menanggung resiko, ialah di penjara. Lalu kemudian Yusuf Roni ketika di penjara, ia menulis satu buku yang berjudul Yesus Pembelaku.
Saya sempat beli buku itu dan baca, memang luar biasa. Kesaksian Yusuf Roni. Harapan Yusuf Roni dan Muhammad Keja, saudara-saudara, ialah bahwa kiranya Yesus yang dipercaya membela mereka, termasuk dalam kondisi mereka di penjara. Seperti apa kemudian Yesus membela umatnya, itu yang akan kita lihat dalam 3 pembacaan yang kita baca tadi. Saudara-saudara, pembacaan kita yang pertama dari Yesaya 50 ayat 4-9 itu menggambarkan seorang hamba Tuhan yang dipanggil dan diberi kekuatan serta kebijaksanaan untuk menghadapi segala kesulitan hidup. Walaupun kemudian hamba Tuhan ini mengalami penghinaan, mengalami penolakan, ia tetap teguh dalam iman dan percayanya bahwa Tuhan selalu menyertai dirinya. Ia dengan teguh menyatakan sikapnya siap menerima cobaan dan penindasan demi memuliakan nama Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya, Tuhan pasti membelanya. Ia kemudian mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan yakin bahwa ia akan diselamatkan dari bahaya yang mengancamnya. Ayat 4 pembacaan kita tadi dari kitab Yesaya menjelaskan tentang lidah seorang murid. Ayat ini saudara-saudara menekankan bahwa Yesaya sedang menerima pelajaran berharga dari gurunya. Pelajaran berharga yang kemudian mendidiknya untuk kemudian taat. Lalu berdasar pada pelajaran yang diterimanya itu, ia kemudian bertekad bersedia mengajarkannya dan meneruskannya kepada orang-orang lain. Apa yang ia tahu, ia siap membagikannya pada orang lain sebagai bentuk kesaksiannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya masih ingat saudara-saudara dulu waktu masih kecil, ketika ada orang di kampung yang punya kelebihan menyembuhkan orang lain. Lalu datang orang mengatakan, "Pokadangkan bagaimana menyembuhkan orang." Apa jawab orang itu? "Oh tidak, ini mana? Ini warisan dari nenek kami dan hanya turunan kami yang bisa mengobati." Ternyata saudara-saudara, ungkapan itu adalah ungkapan dalam rangka tidak mau berbagi. Karena kenapa? Tidak mau kalau ada orang lain tahu, supaya dengan demikian orang lain juga bisa mengobati orang lain, dan akhirnya kemudian tidak mau kalau kemudian orang itu kehilangan pamor, kumua hebat, jago, menarang. Tidak mau. Itulah dulu. Tapi kemudian saudara-saudara dalam pembacaan kita tadi, justru Yesaya inginkan supaya apa? Kita berbagi pengetahuan kepada orang lain. Ayat ini mau mengatakan bahwa apa yang kita tahu tentang pelajaran-pelajaran berharga, bagikanlah kepada orang lain sebagai lidah seorang murid. Memang saudara-saudara terkesan pelajarannya diterima oleh Yesaya keras. Karena ia harus merasakan penderitaan, celaan, cemooh dan hinaan. Namun kemudian ia tabah dan taat dan belajar untuk tidak membantah, tidak melawan. Ia terus belajar setiap pagi untuk mendengarkan ajaran-ajaran dari Sang Guru Agung. Sekalipun kemudian punggungnya dipukuli, pipinya kemudian ditampar, bahkan yang paling mengerikan, jenggotnya dicabut. Ya, tentang mencabut jenggot saudara-saudara, beda kalau kemudian kita menyuruh anak untuk cabut jenggot atau istri. Karena memang kita tidak senang.
Tapi ketika orang lain mencabut tanpa sepengetahuan kita, itu penghinaan berat. Ya. Jadi jangan pernah mencoba-coba mencabut jenggot orang kalau tidak minta permisi dulu. Itu penghinaan bagi orang. Ya. Penghinaan berat itu. Tapi kalau istri mencabut tidak apa-apa. Nah, itu bentuk kasih sayang. Tapi orang lain mencabut jenggot kita, itu penghinaan yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara, bagi orang Timur Tengah, khususnya orang Yahudi, terkhusus orang-orang Farisi, jenggot itu memang kebanggaan. Ya, jenggot. Kebanggaan dan memang bermanfaat. Ada 3 manfaatnya. Manfaat pertama, jenggot itu melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari. Itu menurut data yang saya baca. Kedua, menjaga kulit terlihat lebih muda dan mengurangi munculnya kerutan-kerutan. Katanya tidak cepat kelihatan tua, gitu. Dan ketiga, membantu mengurangi gejala penuaan dan menjadikan wajah tetap lembab. Itu manfaat jenggot. Lalu apa dampak ketika jenggot dicabut? Nah, bisa memicu timbulnya iritasi, infeksi, dan membuat rambut tumbuh ke dalam. Itu jadi masalah. Makanya saudara-saudara, barangkali ini juga alasannya pantang dan tidak boleh cabut jenggot di orang di Timur Tengah. Karena takut itu. Ya. Namun yang paling mengerikan menurut bacaan kita tadi ialah mencabut jenggot seseorang menurut Yesaya adalah penghinaan yang mengerikan. Ya. Sebab dengan dicabut jenggotnya berarti orang itu dipandang enteng. Ya. Tidak dihargai. Ya, dan dihina. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian Yesaya tetap tabah karena ia yakin penghinaan itu akan berakhir ketika Allah membelanya dan Allah akan menolongnya sehingga ia tidak dipermalukan berkepanjangan. Malahan menurut bacaan kita tadi, ia kemudian divonis tidak bersalah. Sehingga pada akhirnya si penuduh sendiri yang akan dipermalukan dan akan binasa seperti kain usang dimakan ngengat. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata peran yang dilakukan Yesaya dalam bacaan kita tadi sebenarnya menunjuk pada peran yang Yesus lakukan, perankan. Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-11. Yesus anak Allah sudi merendahkan dirinya dan hidup sebagai hamba yang taat kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Kristus memberi teladan kesetiaan dan kerendahan hati yang tiada taranya, yang mana menunjukkan ketaatan luar biasa kepada kehendak Bapaknya. Karena kesetiaan dan kerendahan hatinya, Tuhan kemudian memuliakan dia dan memberikan nama yang lebih tinggi dari semua nama. Dan karena itu saudara-saudara, perikop ini mengandung satu kepastian nubuat, yaitu bahwa semua orang akan mengakui bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi betapa pentingnya setiap orang percaya untuk setia dalam rangka meneladani kerendahan hati Kristus dalam hidup sehari-hari. Kita patut hidup sederhana dan taat kepada kehendak Tuhan walau mungkin kita menghadapi kesulitan. Akan tetapi kita percaya Tuhan akan memulihkan kita dari waktu ke waktu.
Tuhan akan menolong kita dan tidak pernah tinggal diam. Kisah penyaliban Yesus yang kita baca tadi dari pembacaan ketiga, dari Markus 15 ayat 1 sampai 39, adalah gambaran tentang kasih dan pengorbanan yang luar biasa. Di mana kemudian Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Kisah ini saudara-saudara ternyata mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh orang lain. Kita menghargai pengorbanan orang lain yang kemudian diberikan kepada kita dalam rangka mengajar kita tentang pentingnya memberikan pengampunan juga kepada orang lain. Kita perlu menerima pengampunannya dan mengikutinya dengan setia dalam hidup kita sehari-hari. Kita juga kemudian dipanggil untuk lebih bersyukur atas kasih dan pengorbanan Kristus yang telah diberikan kepada kita. Kita harus selalu mengingat bahwa kita tidak dapat menebus dosa kita sendiri. Kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Melainkan hanya dengan iman dan kasih Kristus kita dapat diselamatkan dan hidup dalam damai sejahtera. Yesus sudah dan akan selalu membela kita. Saudara-saudara, konon ada 2 orang saudara kembar. 2 orang saudara kembar ini memang dari awal, dari kecil punya perangai yang berbeda. Sang kakak dari awal memang kelihatan bandel, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau sekolah, apalagi namanya sekolah minggu. Ya. Lalu setelah besar ia kemudian menjadi pemimpin perampok dan pembunuh. Sementara sang adik tumbuh dengan perangai yang luar biasa. Ia rajin sekolah minggu, rajin sekolah, tegar-tegar pada ajaran orang tuanya, dan ketika besar ia menjadi hakim di pengadilan. Satu kali kemudian kakaknya tertangkap karena perampokan dan pembunuhan. Lalu kemudian dihadapkan ke meja hijau dan yang mengadili adalah adiknya. Ketika kakak melihat adiknya, ya hatinya tenang dan mengatakan minimal nanti hukuman saya diringankan. Tapi di pikiran adiknya, hukum harus ditegakkan. Benar itu benar dan salah itu salah. Padanya kemudian dibacakan putusan dan sang kakak kemudian dijatuhi hukuman mati. Mendengar itu hati kakaknya berontak dan mengatakan, sampai hati kau begitu adikku. Mestinya kau yang harus membela saya. Tapi kini justru menjebloskan saya untuk kemudian dihukum mati. Masih dalam pakaian hakim, kakaknya kemudian datang, adiknya kemudian datang di tempat kakaknya di sel. Dan mengatakan pada kakaknya, sekarang buka bajumu, kita berganti baju. Kakaknya tanya, untuk apa? Tidak usah tanya, lakukan saja. Setelah kedua mereka berganti baju, adiknya mengatakan, sekarang kakak boleh keluar. Di luar sana orang tidak mengenal, kita berganti, kita bertukar. Semoga di luar kakak bertobat. Biarkan saya mengalami hukuman ini, karena saya percaya saya diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, seperti itulah cara Allah dalam rangka membela kita, dalam rangka hendak menyelamatkan kita. Tuhan yang maha tinggi mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia menjadi pembela kita dengan cara mengganti kita mengalami penderitaan, penyiksaan, penderitaan, dan berakhir dengan kematian di kayu salib. Lalu apa yang akan kita lakukan di Minggu Palmarum, Minggu Perpaskah ke-6 ini,
yang bertepatan dengan Minggu penutupan Pekan PI dan HUT Gereja Toraja yang ke-78. Pertama, mesti ada dalam diri kita penyesalan dan pertobatan. Bahwa karena dosa kita lah penyebabnya Yesus mati. Kita untuk menghitung sudah mati. Dia tidak bersalah, kita yang bersalah. Tapi kemudian kesalahan kita ditanggung dia. Yang kedua, saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur banyak terima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan kita melalui putranya Yesus. Yang ketiga, kesediaan kita untuk terus menjadi saksi hidup melalui kata dan perbuatan dimanapun kita berada. Dan keempat, jadilah penolong, penyelamat untuk orang lain. Kita masuk dalam saat teduh. Di saat kita tidak berdaya karena tekanan hidup, karena persoalan dan beban-beban kehidupan, Yesus hadir menjadi pembela kita, penolong kita yang sejati. Ia peduli dan memberi jaminan kepastian kepada kita. Kita tidak sendiri menapaki hidup ini. Ia mengasihi saudara dan saya. Ia peduli seluruh persoalan kita, bersedia menggantikan kita mengalami derita. Dialah Yesus, penyelamat, pembela saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa bersama-sama mengungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sedang jemaat, mari berdiri dan bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar.
silakan duduk. Tiba saatnya Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan membawa ungkapan persembahan kita kepada Tuhan lewat Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sambil pun dijalankan, kita mengangkat pujian, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar Haruslah mengucap syukur dalam Kristus berteman, janganlah berkebun. dalam susah pun senang, dalam segala Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti Hidupmu bukan ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ada natura diperuntukkan bagi pembangunan gedung pelayanan jemaat kita di Rintepao. Ayam asam manis, malas supah. Ya teh Pak Anasun Ibu Urita Pakan. Wah, jadi Suleman namanya pas itu tatawai silakan. Manuk. Tantu den hutan nelan. Watala. Wakale bukela. Wa manas saya. Maati gelo tantire. Tawai pira. Tae mo. 50 do. Ya. Jawab 100. Pisan penduan. 100 2 kali, 3 kali. Penatua Margareta Parung. Itu oleh Pak. Ya ini Pak. Masakan ayam apa? Ayam manis. Ayam asam manis. Ladi kandeman nomor dako kirampok gimana supa? Tawai. 200 satu kali. 200 satu kali. 2 kali. Temo. Pentalun. Makasih Ibu.
Ibu nanti baju hitam. Oh ya teh, apa rasangan nanti kayak duri-duri ya? Sirsak. Kapodak tempe dah 2 kilo lantai. Silakan tawar untuk kelancaran pembangunan gedung pelayanan kita. Pira? Limang 50 sabu damai. 50 sabu pisan. 50 sabu penduan. Pentalun. Budak sakit nadampi toh. Makasih Ibu Penatua. Ini nenas wat betal lu kilo teh. Ini hasil kebun dari Bapak Penatua Revision Gadi nih. Namanya untau kapang teh. Ya Pak. 500.000. 500 1 kali, 2 kali pentalun. Bapak Daud. Makasih Pak, Tuhan berkati. Karena minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus, itu sebabnya kemudian saya akan bacakan formulir pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menyatakan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sang sadar dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa. Yang pertama, berdoa bagi beberapa anggota jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak kuat lagi ke gereja. Berdoa bagi lansia, yatim piatu, janda duda, serta anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu depan. Berdoa untuk peneguhan Pendeta Tabita Manggawa di Makassar hari ini di Jemaat Rama. Berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhum Weli Ade Setiabudi, keluarga Diaken Yurita Sabak, keluarga almarhumah Dina Bontong. Yang ketujuh, berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Dan kedelapan, berdoa untuk kedamaian, kesejahteraan bangsa dan negara, gereja dan pemerintah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ia meyakinkan kami bahwa Allah peduli dengan kami melalui Putra-Mu Yesus yang datang ke dunia, menjadi penyelamat, pembela dan penolong kami. Ya Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Kami kemudian jadikan sebagai sulu, tapi kemudian kami juga menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Di kesempatan di mana kami berdoa syafaat, kami mendoakan beberapa anggota jemaat kami yang sedang sakit, entah terbaring di rumah mereka, di rumah sakit. Oh Tuhan, datanglah, lawatlah mereka, jamah tubuh mereka dan sembuhkanlah mereka. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak kuat lagi ke gereja, Tuhan tolong kasihani mereka, nyatakan pengharapan bagi mereka. Engkau tetap peduli dalam masa-masa mereka tidak berdaya. Berdoa bagi lansia, yatim piatu, janda duda, anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Tuhan kasihani, pedulikan mereka, sehingga demikian mereka tetap semangat dalam iman pengharapan kepadamu. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini dan sepanjang minggu depan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas perpanjangan usia setahun kepada mereka, menjadi bukti Engkau adalah Allah kami yang baik, peduli dengan hidup dan umur kami. Berdoa dalam rangka peneguhan hamba-Mu Pendeta Tabita Manggawa di Jemaat Rama. Berkati Tuhan, kemudian peneguhan boleh berjalan dengan baik. Hamba-Mu kemudian dapat melanjutkan pelayanan yang baru di Jemaat Rama. Berkati kedua hamba-Mu Pendeta David dan Pendeta Mangalo di Jemaat Rantepao dalam mengangkat tugas pelayanan. Berkati seluruh majelis gereja, pengurus OIG, dan pengerja gereja bersama-sama mengangkat pelayanan seminggu mendatang. Berdoa bagi keluarga yang tengah berduka, keluarga almarhum Weli Ade Setiabudi, keluarga Diaken Yurita Sabak, keluarga almarhumah Dina Bontong. Oh Tuhan, hadirlah dalam duka cita keluarga. Mereka menangis meratap atas kepergian orang yang mereka kasihi. Karena itu pedulikanlah mereka. Berkati seluruh rencana pemakaman, semuanya boleh berjalan atas perkenan Allah sendiri. Kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Berkati panitia pembangunan, berkati kami semua, seluruh warga Gereja Toraja, untuk kemudian dapat mengambil bagian dalam rangka penyelesaian bangunan tersebut.
Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Oh Tuhan, tolonglah umat-Mu di dunia ini yang tengah bergumul karena berbagai persoalan, karena bencana alam, karena peperangan dan sebagainya. Tolonglah bangsa kami, pemerintah kami, anugerahkan kepada pemerintah kami hikmat kuasa dapat memerintah negara ini, daerah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika sebentar kami kembali ke rumah, Roh Kudus Allah menyertai kami kemudian kembali dengan penuh damai sejahtera daripada-Mu, dengan kekuatan semangat baru untuk kembali dapat menekuni segala karya kami, tugas pekerjaan kami seminggu mendatang. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dengarkan dan sambut persembahan kami ini. Nama-Mu kiranya diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Inginkah kau ikuti Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan? Ikut salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Nabi. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah haruslah kau sangkal diri, ikut salib. Di godaan dunia ini, ikut Nabi. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, jadikanlah hidupmu dan kata-katamu menjadi obat bagi setiap orang, dan janganlah orang lain gelisah dan terbeban karena kata-katamu. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita naikkan nyanyian syukur. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangolo yang telah memberitakan firman. Semoga diberkati dalam tugas pelayanan, dalam kehidupan bersama keluarga. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat,
Tuhan yang akan kita jalani bersama. Amin. Salam sejahtera dan shalom kepada kita semua.